Jadi ini bisa dibilang mungkin X-Force yang versi panjangnya. Ini juga sebenarnya ada nuansa dari X-Force ya. Jadi masih agak mirip-mirip lah gitu. Tapi setidaknya ini bisa bawa 7 penumpang atau 5+2. Mitsubishi Destinator akhirnya nongol juga setelah beberapa rumor, dan mereka tuh kan promoinnya kotak-kotak gede gitu ya di sekitaran Jakarta, dan inilah wujud asli dari mobil baru Mitsubishi yang mencoba untuk bangkit lagi di pasar Indonesia setelah mereka selama ini tuh kayak lesu gitu ya kan. Oke, kita langsung aja tonton terus videonya. Secara tampilan keseluruhan ini memang mobil laki banget gitu, keren banget, futuristis banget, gue suka. Walaupun memang masih ada unsur-unsur atau nuansa dari X-Force ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin X-Force yang versi panjangnya. Kita lihat dari bagian depannya, lampu utamanya ini masih mirip dengan X-Force gitu ya. Begitu juga grillnya, walaupun ada secara detail itu berbeda, tapi memang nuansanya masih X-Force banget. Untungnya di bagian bumpernya dia jauh lebih agresif, yang bikin dia tuh jadi lebih gagah, lebih laki gitu. Samping, nah di bagian samping juga kesan gaharnya tuh kental banget ditongolin sama Mitsubishi. Mulai dari bagian peleknya yang gue suka, dari warna, dari motifnya ini keren. Udah gitu juga di sini udah ada over fendernya yang bikin dia tuh jadi kelihatan lebih keker. Udah gitu padding di bagian bawahnya juga ini bikin bagian sampingnya itu nggak monoton. Terus di pilar-pilarnya dibikin blackout. Kemudian di sini juga dia ada aksen-aksen kayak gini yang bikin dia tuh nggak monoton, dan floating roof. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, ini di belakang, dia juga punya nuansa dari X-Force, terutama di bagian lampunya ya. Ini masih mirip sama X-Force, tapi memang dia berasa lebih kembung, lebih gede gitu ya. Sama bagian bumpernya juga jauh lebih agresif. Jadi gue suka dilihat dari belakangnya juga ini tetap keren. Ada logo Mitsubishi-nya, terus di sini tulisan Destinator, nama yang menyeramkan sekali ya kan, kayak Terminator kali ya. Nah, ini bagian bawahnya juga ini keren. Sayangnya knalpotnya ngumpet, padahal ini pakai mesin turbo yang harusnya dia bisa nongolin nuansa atau aura dari performanya itu. Nah, karena dia 7 penumpang, dia juga tetap masih menyisakan sebuah ruang bagasi di belakang sini. Jadi ini cukup lumayan lega menurut gua. Di bagian bawahnya juga ada 3 tempat penyimpanan, dan kalau misalnya masih kurang, ini bisa dilipat rata sama lantai. Nah, asik banget kan? Jadi bahkan sampai kursi baris kedua dia juga bisa dibikin rata. Jadi memang buat penumpang dan juga akomodasi atau bagasi tetap bisa terakomodasi. Nah, ini bagian kabin ya. Ini juga sebenarnya ada nuansa dari X-Force ya. Jadi masih agak mirip-mirip lah gitu ya. Bagian depannya nih kayak buat MID-nya, covernya gitu ya, ini masih sama, terus ada layarnya. Nah, kebetulan ini bukan tipe yang tertinggi, tapi kalau yang tertinggi layarnya juga lebih gede gitu ya, lebih proper lah ya. Temen maksudnya secara basic ini sebenarnya masih sama, layoutnya masih mirip-mirip, termasuk setirnya juga ini sama ya. Dia bisa tilt dan teleskopik, yoi mantap. Terus udah gitu di konsol tengahnya ini juga mirip sama X-Force, mulai dari tuasnya, terus tombol start stop, mode berkendara dan lain-lainnya ini masih mirip. Tapi gue suka sama kontur joknya, walaupun yang di tipe terendah ini bukan kulit, cuman konturnya ini tuh kelihatan gagah gitu, sama kayak di bagian luarnya. Karena kita bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya, gue cukup terkesan memang secara space kabin ini gede ya, walaupun dia kelihatan di luar tuh tetap compact kayak X-Force gitu, tapi ternyata ruang dalamnya beneran luas. Ini ruang kaki dengan posisi duduk gue tadi masih lega banget. Lantainya juga rata, joknya juga cukup enak. Kita cobain kalau misalnya dia direbahin, makin nyaman. Ruang kepala apalagi jauh banget ya kan. Terus karena mobil ini memang katanya dirancang untuk keluarga, jadi dimanjain banget nih penumpang di baris kedua. Lihat ada meja, sini juga ada meja, ada cup holdernya juga di mejanya. Jadi kalian bisa makan, bisa kerja semua di mobil ini. Ini ada kantong juga. Di bawah juga ada kantong. Ini ada buat AC, buat soket-soket charger ya. Udah gitu ada sandaran tangannya nggak nih? Ada juga sandaran tangan plus sandaran kepala yang ikut ke bawah, jadi harus diinin dulu. Cuman ini oke lah, dan ini bisa jadi tambahan, jadi lebih panjang gitu ya kan. Ada 2 cup holder di sini, jadi kalau ini dikebawahin juga akses ke belakang juga lebih gampang karena ini ada ruang di sini ya. Asik sih menurut gua. Kita cobain baku baris ketiganya selega apa.
Oke, ini one touch tumble ya, jadi bukannya enak, praktis kayak mobil-mobil 3 penumpang pada umumnya, tapi memang di belakang agak sempit, cuman dengan catatan tinggi badan gue 178, wajar kalau misalnya memang sempit, dan ini juga jok belakangnya agak mundur ya. Kalau dimajuin sedikit, ini bisa jadi lebih nyaman, tapi untuk joknya juga cukup lumayan, walaupun ya kalau untuk tinggi badan gue ini agak sedikit pas-pasan. Sandarannya terlalu rendah, atasnya juga mepet banget. Tapi kalau misalnya tingginya di bawah gue, mungkin aman-aman aja. Tapi setidaknya ini bisa bawa 7 penumpang atau 5 plus 2, bebas lah. Walaupun secara kapasitas ini sama 1500 cc, Maverick, tapi dia udah pakai turbo. Jadi dengan adanya turbo, udah gitu juga dia pakai dual injection kayak gitu-gitu ya. Yang bikin dia punya tenaga itu 163 PS dan torsinya 250 Nm. Ini oke menurut gua di atas kertas dan hampir sama dengan mesin-mesin 1500 cc turbo kebanyakan. Jadi memang harusnya secara performa ini oke ya gitu. Walaupun memang lawan-lawannya mereka udah rata-rata pada pakai dual clutch transmission, jadi transmisi kopling ganda. Sementara ini masih CVT. Tapi ya karena ini mobil dirancang untuk keluarga, menurut gue CVT itu pilihan yang aman karena jauh lebih nyaman ketimbang transmisi dual clutch. Tapi kira-kira seperti ini jeroan mesin dari si Destinator. Oke, jadi inilah dia Mitsubishi Destinator. Dengan tampilannya, bisa memuat 7 penumpang, fitur dan mesin turbonya. Kira-kira berapa harga yang pas menurut kalian? Sampai di kolom komentar ya.